Selamat siang sahabat tani semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Mangaso Olian Tani. Di video kali ini kita akan berbagi tip bagaimana cara saya untuk menambah dari rasa manis pada buah jeruk saya. Jadi ayo tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe di channel saya ini untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Buah jeruk biasanya rasanya manis, tetapi ada juga yang agak kecut dan juga agak asam. Untuk mendapatkan buah jeruk yang rasanya manis tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor genetika atau faktor dari jenis atau varietas dari bibit jeruk tersebut, yang bisa membuat bibit jeruk itu terasa asam ataupun manis ataupun kecut. Dan yang kedua yang mempengaruhi adalah faktor dari kelembaban dan suhu udara dan juga paparan sinar matahari yang mengenai dari tanaman dan buah jeruk kita untuk proses pemasakan atau fotosintesis pada tanaman jeruk kita. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi adalah perawatan dari tanaman jeruk itu sendiri. Dan dalam perawatan untuk mendapatkan buah jeruk yang lebih manis, kita akan menggunakan dua metode utama, yaitu pemupukan terhadap tanaman jeruk dan juga penyemprotan terhadap tanaman jeruk tersebut. Sehingga tanaman jeruk itu tidak hanya buahnya bisa menjadi lebih besar, tapi rasanya juga lebih manis. Dan di dalam pemupukan untuk menambah dari rasa manis, kita menggunakan dari kalsium super, di mana kalsium super ini kandungannya adalah kalsium karbonat 98% dan kalsium oksida 55% dan magnesium karbonat 23% dan magnesium oksida 11%, di mana kandungan kalsium dan magnesium ini bisa untuk mempermanis dari buah jeruk kita, di mana kegunaannya di samping untuk mempermanis buah juga untuk mempermudah penyerapan unsur-unsur hara. Dan yang kedua kita akan menggunakan dolomit, di mana dolomit ini mengandung kalsium sulfat dan juga sulfur teroksida, di mana kegunaannya adalah di samping untuk meningkatkan pH tanah sehingga unsur-unsur hara mudah diserap oleh tanaman jeruk kita, juga dolomit ini berfungsi untuk pembenah tanah, perbaikan unsur-unsur hara dan mikroorganisme yang ada di tanah, dan juga bisa nantinya untuk mempermanis dari buah jeruk kita. Kita juga yang ketiga akan menggunakan dari pupuk NPK, di mana kita menggunakan pupuk NPK BOS yang mana kandungannya adalah nitrogen 15%, fosfat 10% dan kalium 20%. Dan pupuk NPK ini bisa kita pakai dengan dikocor maupun ditabur. Dan kali ini kita akan menggunakan pupuk NPK BOS ini dengan kita mengocornya, yang kita campur dengan dolomit dan juga kita campur dengan kalsium. Dan kita akan memberikan pupuk NPK BOS ini sebanyak 5 kg yang nanti akan kita campur dengan air sebanyak 500 liter. Kita juga akan memberikan dari dolomit ini sebanyak 5 kg dan kita akan memberikan dari kalsium ini sebanyak 1 kg. Dan sebelum kita nanti mengaplikasikan dengan dikocor, kita akan cairkan dulu dari pupuk NPK ini di ember nanti sebelum kita tuangkan ke drum yang telah kita isi air sebanyak 500 liter. Demikian pula dengan dolomit ini yang sebanyak 5 kg, kita akan cairkan dulu di ember supaya larut. Nanti setelah larut kita akan campur dengan pupuk NPK dan juga kalsium yang
akan kita campur di drum. Dan kalsium super ini akan kita berikan sebanyak 1 kilogram yang akan kita larutkan dulu di ember. Nanti setelah larut baru akan kita campur menjadi satu dengan dolomit dan juga pupuk NPK Bosnya, yang dimana unsur kandungan kaliumnya yang cukup tinggi yaitu 20%. Terus setelah dari dolomit itu mencair, kita akan langsung menuangkan ke drum yang telah kita isi air 500 liter. Dan kita juga tuangkan dari kalsium dan juga kita tuangkan dari pupuk NPK yang telah kita cairkan. Di mana pupuk NPK yang kandungan kaliumnya 20% ini di samping bisa kita pakai sebagai untuk pembesaran buah, juga bisa untuk menambah dari rasa manis pada buah jeruk kita. Dan kita akan mengocor dari tanaman jeruk kita ini dengan larutan pupuk NPK Bos yang unsur kaliumnya 20% dan juga dolomit dan kalsium yang telah kita campur di drum. Dan kita akan mengocor dari tanaman jeruk kita sebanyak 1-2 liter per pohon, tergantung dari besar dan kecilnya pohon jeruk kita ini. Kalau lebih besar kita bisa beri 2 liter air per pohon. Dan pengocoran dari tanaman jeruk ini bisa kita lakukan sebanyak 15 hari sekali atau 1 bulan sekali. Dan khusus untuk dolomit itu bisa kita campur dengan pupuk NPK dan kalsium dalam pengaplikasiannya yang kita kocor di tanaman jeruk kita tersebut. Juga dolomit itu bisa kita langsung aplikasikan dengan ditabur di sekeliling dari tanaman jeruk kita. Dan penaburan dari dolomit itu harus di awal atau di akhir musim hujan, tidak di saat musim panas. Dan dalam penaburannya kita bisa memberikan dolomit ini sebanyak 500 gram per pohon dari tanaman jeruk kita ini. Yang kedua, dalam menambah rasa manis pada buah jeruk kita melakukan penyemprotan dengan pupuk KNO3 di mana unsurnya adalah nitrogen 13% dan kalium 46%. Yang kegunaan dari pupuk KNO3 ini di samping untuk pembentukan bunga dan buah, juga pembesaran buah, bisa juga untuk menambah dari rasa manis pada buah jeruk kita. Yang dengan unsur kaliumnya yang 46% bisa untuk merangsang dari tanaman jeruk kita untuk menambah rasa manisnya, juga untuk pembesaran buah. Dan dalam penyemprotan terhadap tanaman jeruk, pupuk KNO3 ini bisa kita pakai sebanyak 500 gram per 250 liter air. Dan kita akan menambahkan dari kalsium super ini, di mana kandungannya adalah kalsium dan magnesium, di mana kegunaan dari kalsium dan magnesium ini adalah untuk proses dari pertumbuhan penyuburan tanaman jeruk kita, juga untuk mempermudah dari penyerapan unsur-unsur hara di dalam tanah, dan yang paling penting adalah untuk mempermanis dari buah jeruk kita. Dan kita akan memberikan dari pupuk KNO3 ini sebanyak 500 gram per 250 liter air yang akan kita campur dengan kalsium yang akan kita berikan sebanyak 500 gram per 250 liter air. Dan dalam penyemprotan dari pupuk KNO3 dan kalsium ini terhadap tanaman jeruk yang kita miliki bisa kita lakukan di pagi atau sore hari. Dan dalam pengaplikasian dari pupuk KNO3 dan kalsium ini jangan kita campur dengan lem supaya tidak menutupi dari mulut daun atau stomata yang ada pada tanaman jeruk kita. Dan juga jangan dicampur dengan insektisida atau fungisida supaya daya efikasinya
dari pupuk daun ini agar lebih baik. Demikianlah sahabat tani semua, cara saya untuk menambah rasa manis pada buah jeruk saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe di channel saya ini untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Dan jika ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Dan sampai jumpa di video berikutnya.